Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Ibu harap kalian di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kali ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam belajar hari ini kita selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita masuk materi bab keempat, ya, materi terakhir di kelas 9 di semester ganjil ini, yaitu nanti kita akan belajar mengenai teks tanggapan kritis. Kompetensi dasarnya bisa kalian baca sendiri, ya. Di buku LKS bisa kalian lihat halaman 45, ya. Untuk peta konsep pembelajaran hari ini yaitu menyampaikan tanggapan kritis, ya. Di sini ada nanti yang kita pelajari, yaitu kita akan belajar tentang informasi pada teks tanggapan, kemudian kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks tanggapan, dan menyusun teks tanggapan. Apa itu teks tanggapan kritis? Nah, ini menurut KBBI, teks, ya, adalah sebuah naskah yang berupa kata-kata, ya, asli dari pengarang. Tanggapan ini sambutan terhadap ucapan berupa kritik, komentar, dan sebagainya. Kritis ini dalam keadaan krisis, gawat, genting tentang suatu keadaan. Nah, ini menurut istilah kata menurut KBBI. Nah, apa itu tanggapan kritis yang nanti akan kita pelajari hari ini? Teks tanggapan kritis adalah teks yang berisi penilaian berupa kritik, saran, komentar terhadap suatu permasalahan. Objek apa saja nanti yang akan dipelajari dalam teks tanggapan? Objeknya di sini ada dua objek teksnya, yaitu bisa berupa karya sastra atau seni, atau bisa berupa peristiwa atau fenomena. Tanggapan yang baik, ya, ini harus bersifat objektif dan santun. Apa itu objektif? Objektif yaitu apa adanya, sesuai dengan fakta. Santun di sini bahasanya tidak boleh menyakiti, menyakiti hati orang lain, ya, harus santun. Nah, tanggapan, ya, tadi yang sudah kita pelajari tadi, ya, berupa komentar tentang suatu permasalahan, ya. Kalian tentunya kalau dalam menyampaikan komentar ini dalam rapat, ya, rapat kelas atau dalam suatu organisasi, tentunya kalian pernah memberikan suatu tanggapan. Nah, ini sekali lagi, tanggapan yang baik harus bersifat objektif dan santun. Informasi apa saja nanti yang ada dalam teks tanggapan? Tentunya yang pertama yaitu berisi permasalahan, masalah nanti apa, permasalahan apa nanti yang akan ditanggapi dalam teks tersebut. Ya, di sini berisi kritik. Kritik itu apa? Kritik merupakan tanggapan terhadap suatu pendapat yang disertai dengan alasan. Ini contoh. Pemerintah desa sama sekali tidak memperhatikan soal pengelolaan sampah. Mereka membiarkan saja warga membakar sampahnya sendiri karena tidak tahu kemana harus membuangnya. Nah, sampah ini merupakan tanggapan, bisa kritik tentang kritik ini biasanya berupa kekurangan dari suatu masalah. Nah, ini sanggahan. Sanggahan itu apa? Sanggahan atau bantahan merupakan suatu kalimat yang sifatnya menyanggah, seperti pengungkapan ketidaksetujuan dari seseorang yang menyanggahnya. Contohnya di sini, saya sangat mendukung keputusan kepala desa merenovasi musola di kampung ini. Hal yang membuat saya resah adalah proses renovasi yang direncanakan menggunakan uang sumbangan seorang koruptor. Nah, ini menyanggah, sanggahan. Nah, pujian itu apa? Merupakan tanggapan positif terhadap suatu pendapat atau karya seseorang. Ya, contohnya di sini, pertunjukan musik semalam sangat memuaskan. Selain para penampilnya yang beragam, kualitas tata suara
Panggungnya pun sangat bagus dan penonton pun begitu tertib selama pertunjukan berlangsung. Nah, itu tadi hal yang ada di dalam teks tanggapan, visi permasalahan, kritik, sanggahan, dan pujian. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, kita lanjutkan. Teks tanggapan memiliki fungsi. Yang pertama, mengapresiasi suatu karya atau hal yang dilakukan oleh orang lain dengan cara detail dan jelas tadi. Yang sudah Ibu sampaikan di depan tadi, objek dari teks tanggapan ya, berupa karya seni ataupun fenomena. Yang kedua, memberi kritik yang membangun, dapat membantu suatu hal untuk diselesaikan. Yang ketiga, wahana atau sarana dari hal yang ditanggapi agar sesama pemberi tanggapan dapat berdialog dengan lebih baik. Yang terakhir, memberikan saran terhadap suatu hal atau persoalan melalui cara yang sistematis, terarah, terbaik sehingga pujian atau kritikan dapat dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri teks tanggapan kritis. Yang pertama, membuat tanggapan suatu masalah. Yang kedua, tanggapan berdasarkan fakta dan alasan yang mendukung, berupa fakta. Yang ketiga, membuat konteks masalah, deskripsi, dan penilaian. Ini adalah ciri-ciri dari teks tanggapan kritis. Jenis teks tanggapan. Di sini ada dua, tanggapan deskriptif. Teks yang berisi kritikan, sanggahan, saran, atau pujian bersifat deskriptif atau penjelasan atau penggambaran secara terperinci. Kemudian tanggapan kritis, menanggapi suatu masalah dengan berpikir kritis. Kritikan, sanggahan, saran, atau pujian harus tajam dan disertai alasan logis. Alasan harus memberi solusi untuk permasalahan. Ini jenis teks tanggapan. Berikutnya yaitu tadi informasi tentang teks tanggapan. Sekarang kita masuk ke menyimpulkan isi teks tanggapan kritis. Bagaimana caranya? Nah, langkah-langkahnya yang pertama, baca teks dengan seksama. Keseluruhan teks dibaca dengan seksama. Kemudian temukan gagasan pokok tiap paragrafnya. Yang ketiga, gabunglah gagasan pokok tiap paragraf menjadi suatu pernyataan yang utuh. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, kita lanjutkan contohnya. Di sini ada teks tanggapan tentang pentingnya olahraga bagi kesehatan tubuh. Coba kalian simak, kalian dengarkan ya. Sehingga nanti kalian dapat memahami materi menyimpulkan teks tanggapan ini. Saat ini banyak anak dan remaja yang tidak suka berolahraga. Mereka lebih memilih bermain permainan dan aplikasi yang ada pada gawai. Hampir seluruh anak dan remaja yang malas berolahraga mengatakan bahwa olahraga melelahkan. Tetapi sebenarnya olahraga sangat bermanfaat dan menyehatkan tubuh. Olahraga tidaklah merugikan, tetapi sangat menyehatkan. Banyak manfaat olahraga yang belum kita ketahui. Dengan berolahraga dapat memperlambat dan mencegah penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, osteoporosis, dan banyak penyakit lainnya. Berolahraga bahkan bisa memperlambat proses penuaan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian, aktivitas fisik dapat meningkatkan jumlah oksigen dan nutrisi yang sampai ke sel. Akibatnya, kekuatan otot dan daya tahan meningkat. Olahraga juga membuat jantung dan paru-paru bekerja secara efisien, sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar dan siap digunakan untuk segala aktivitas. Olahraga dapat membantu mencapai berat badan ideal yang sehat. Saat berolahraga, kalori akan dibakar kelebihan lemak tubuh dan diubah menjadi energi. Bahkan metabolisme tubuh akan tetap tinggi meskipun kita selesai olahraga. Berolahraga teratur juga dapat menghilangkan stres, sebab olahraga mampu meningkatkan kadar norepinephrine di dalam tubuh yang bermanfaat untuk meredakan stres. Selain itu, produktivitas hipokampus akan meningkat saat kita mengeluarkan keringat dan bagian otak. Ini berfungsi untuk meningkatkan memori. Olahraga sangatlah menyehatkan dan menyenangkan, juga kaya akan manfaat. Hal yang perlu diperhatikan adalah janganlah olahraga berlebihan. Olahraga 3-5 kali dalam seminggu selama 30 menit per hari lebih baik daripada olahraga berjam-jam, tetapi hanya seminggu sekali.
Ini teksnya. Bagaimana kesimpulannya? Nah, dari teks tersebut kesimpulannya di sini yaitu kita tarik dari paragraf pertama tadi ya, gagasan dari paragraf pertama. Saat ini banyak anak-anak dan remaja yang tidak suka berolahraga, tetapi sebenarnya olahraga sangat menyehatkan. Banyak manfaat olahraga yang belum kita ketahui. Nah, ini untuk paragraf kedua, ini olahraga juga membuat jantung dan paru-paru bekerja secara efisien. Olahraga dapat membantu membakar kalori dan bermanfaat untuk meredakan stres. Ini ada di paragraf terakhir, olahraga sangatlah menyehatkan dan menyenangkan, sehingga cobalah berolahraga 3-5 kali dalam seminggu selama 30 menit per hari. Nah, ini contoh kesimpulan dari teks yang di atas tadi. Ini berisi gagasan-gagasan pokok tiap paragraf yang dijadikan dalam satu paragraf. Ini mengenai informasi, kesimpulan dari informasi yang ada dalam teks tanggapan tersebut. Nah, bagaimana? Bisa? Bisa. Tugas mandiri ya, bacalah teks tanggapan kebakaran hutan di buku LKS halaman 47. Kalian buka, di situ ada teks tanggapan ya. Kemudian tugas kalian ya, menyimpulkan informasi apa saja yang terdapat dalam teks tersebut. Tulislah kesimpulanmu mengenai isi teks tanggapan tersebut dalam satu paragraf. Seperti yang Ibu contohkan tadi, kalian baca dengan seksama, kemudian kalian cari gagasan pokok tiap paragraf, kemudian kalian jadikan satu paragraf berupa kesimpulan. Ya, kalau ada pertanyaan, ada materi yang kurang jelas, silakan kalian WA nomor saya. Nah. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, alhamdulillah ya, kita telah belajar hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Selamat belajar, sukses selalu. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.